Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di ajang Asia Oceania Honda Technician Contest, Skill Contest. Saya itu ingin bertanya pada salah seorang kontestan asal Indonesia, Mas Ngudin. Double Ya, mas. oh double mas ya, ada dua masnya. Saya tuh pengen tahu apa yang terjadi pada saat tes praktek kemarin. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman sekalian para teknisi, apa yang dihadapi oleh para kontestan di tingkat Asia Pasifik. Nah, kita langsung aja tanya yuk. Mas Ngudin, Ya. Dari mana Mas? Dari dealernya apa? Kalau dealernya Bintang Alam Jaya, Di daerah Banjaran, Bandung. Bandung ya? Ya, Oke, dari Bintang Daya Motor. ya, Dam ya. Ya, main dealernya Daya Adicipta Motora. Mas, kemarin ya kan secara umum di hari pertama kita mendapatkan ada tes teori, ada Ya. praktek. Nah, ini yang menarik praktek nih. Betul. Karena saya tidak bisa cukup touch, tapi apa yang terjadi di sana? Kayaknya dapat permasalahan motor ya, pada dasarnya kayak gitu. Betul, Ya? ya. Dan setelah itu dicari masalahnya apa. Jadi ini kayak masalah rahasia gitu ya. Iya, betul. Terus apa yang dicari kira-kira kita nggak tahu apa yang jadi, dan coba ceritain apa kira-kira permasalahan rahasia awal dari motornya apa, Vario 160 ya? Ya. Oke. Dari kemarin yang sudah dilakukan di tipe motor Vario 160, kalau di Thailand namanya Click 160. Itu soal utamanya itu selain dari perawatan berkala, yang pertama sistem lampu sennya nggak nyala. Terus Semua ya, ya? Kanan kirinya nggak nyala. semuanya nggak nyala Pak, termasuk indikator segala macam nggak nyala. Terus yang kedua di sistem penyalaannya, motornya mati. Motornya mati. Betul. Jadi dari yang kemarin dicek, saya fokuskan ke pengerjaan motor yang tanpa penyalaan motor dulu. Bisa pengerjaan mungkin ganti oli segala macam. Ya, ya. Baru yang terkait troubleshooting itu saya kerjakan terakhir. Lampu sen itu kan bisa dicek tanpa harus mesin nyala, makanya saya dulukan yang itu. Kayak gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu istilahnya yang masalahnya itu apa, komponen di dalamnya itu apa aja, dan cara kerja setiap komponen. Dan nggak kalah penting letak tiap komponennya itu juga harus tahu gitu, supaya nanti kalau misal pengerjaan mana yang mau dicek itu nggak susah nyarinya. Dari yang kemarin dipermasalahkan atau mungkin dari soal terkait lampu sen itu, setelah dicek sumber masalahnya dari relay winker atau relay sen. Gimana tahu? Oke. Tahu kenapa itu relay? Nah, itu yang untuk analisa singkatnya gini, untuk tipe Click 160 itu kan ada namanya anti theft atau alarm. Answerback ya? Answerback ya. Answerback itu terintegrasi sama lampu sen semuanya. Ya, mau kanan mau kiri. Jadi yang kemarin saya lakukan pertama, aktifin alarm, saya gebrak itu motor kan. Dan jadi kalau misal alarmnya nyala, lampunya nyala, berarti kabel keluar dari switch switch sen itu, switch lampu sen, switch saklar lampu sen itu nggak ada masalah. Mau kanan, mau kiri, depan, belakang. Itu mempersempit analisanya gitu. Terus yang kedua, kalau misal untuk sistem bebannya itu lampunya nggak masalah, kabelnya nggak masalah, tinggal mungkin komponen. Bisa dari switchnya, atau bisa dari saklar ya, saklar sebelah kiri, atau bisa juga dari sumber yang dari tegangan baterai. Itu kan dari relay kan. Nah, untuk yang kemarin saya fokuskan ke relaynya dulu. Karena untuk relay juga ada cara cepatnya juga gitu. Dan itu ada di buku pedoman manualnya. Yang pertama saya jumper dulu karena emang disediakan juga alatnya. Ada 3 port. Iya, betul. Ya. Apa tuh yang Nah, untuk relay LED itu beda sama relay yang lampu sen yang bolam. Untuk lampu LED itu ada yang tegangan input standby-nya itu 12 volt dari baterai. Yang kedua yang abu-abu itu ke switch lampu sen, satu lagi masa warna hijau putih. Nah, itu jangan sampai salah ngesotnya, jumpernya. Karena kalau misal yang hijau itu kesambung sama yang hitam, itu bisa putus konselnya, dan itu bisa istilahnya salah penggunaan alat, bisa jadi minus gitu. Jadi yang dilakukan adalah ngesot antara yang hitam sama yang abu. Ya, yang keluar dari kunci kontak sama yang output atau input ke switch lampu sen. Nah, setelah di jumper saya cobain di on kanan kiri normal. Ya, akhirnya saya putuskan ganti relay winkernya. Berarti relaynya yang bermasalah. Di dalam relaynya itu ya, kotak. Betul, iya. Karena kalaupun udah ketemu masalah kan, kalau di namanya kontes kan nggak bisa langsung diganti, harus ada analisa dulu yang memastikan. Karena untuk di kontes itu biasanya kalau salah permintaan part itu minus Pak nilainya. Gitu. Jadi untuk memastikan supaya benar-benar itu yang bermasalah, kita pastikan dulu. Mungkin berdasarkan dari hasil ukur atau mungkin dari output yang tadi. Kalau misal sistemnya nyala, semuanya kabelnya bagus dan
setelah di short ternyata bagus, berarti sumber apa prosesnya itu yang bermasalah. Inputnya Jadi ada, di outputnya ada, prosesnya proses itu artinya ya di relaynya itu. ada di dalam relay, Iya, rangkaian betul. relay. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Selesai. Terus yang kedua, yang mengenai motor nggak nyala? Yang kedua, Gimana motor nggak nyala itu terkait pengapian, Pak. Pengapian. Ya, karena yang kemarin kan syarat utamanya kan paling nggak 3, campuran bahan bakarnya bagus gitu kan, terus Udara. tekanan kompresinya ya udara bahan bakar, kompresi bagus, dan pengapian. Pengapian juga kan nggak cuma nyalanya tapi waktunya kan, timingnya sama campuran bahan bakar sama kompresi. Gitu. Dari yang kemarin yang lebih mudah saya cek itu kan dari pengapian, karena emang dia cukup buka tutup busi atau mungkin cek tegangan dari percikan businya aja, percikan tegangan apa outputnya dari coil gitu. Waktu kemarin saya cek sekali ada itu api, cuma sebentar. Waktu saya cobain lagi udah nggak ada. Nggak keluar. Nggak keluar. Dan karena di situ disediakan peak voltage yang buat ngecek tegangan puncak, saya manfaatkan lah di situ kan. Sama seperti yang lampu sen, ada namanya proses inputnya, proses sama outputnya. Itu yang kemarin saya cek utamanya kan dari inputnya dulu. Kalau misal motor bisa di starter dan full pumpnya biasanya nyala atau segala macam, biasanya CKP-nya bagus. Nah, itu ada ciri-ciri biasanya gitu. CKP itu crankshaft position. Yang kalau di itu pick up. Tidak ada masalah. Inputnya nggak ada masalah. Secara sinyal ya. Kan ada sinyal, ada yang standby. Yang standby-nya waktu saya cek dari tegangan baterai sama lilitan primernya yang di coil itu karena nyambung, bisa input primer sama output primernya saya cek tegangan dua-duanya ada. Berarti lilitan dalamnya juga nyambung. Nah, oke. Setelah saya cek tegangan puncaknya juga ada. Tegangan puncaknya ada, tapi waktu saya cek percikan apinya kok nggak ada. Sebelum saya memastikan itu perlu diganti, kan ada tahapan pengukuran lagi, yaitu nilai tahanan. Nilai tahanan untuk di kabel sekundernya itu nggak ada. Itu nilai tahanannya nggak ada, untuk tahanan primernya ada, sekundernya nggak ada. Diputuskan akhirnya memang secara umum tahanannya nggak ada. Iya, itu nggak tahu proses gimana mutusnya. Yang jelas nilai tahanannya itu nggak ada. Terus selain putus kalau tahanan nggak ada kan? Bisa jadi putus, kan? putus ya. Satunya, Cuman emang nggak kasat mata dan nggak boleh dibongkar kan. Nah, tapi kalau di bengkel kan biasanya berdasarkan hasil ukur. Jadi tanpa harus dibongkar juga udah ketahuan itu kabelnya nyambung atau enggak. Gitu. Setelah itu saya permintaan part dan dikasih, saya coba pengapiannya ada. Cuman saya pastikan lagi untuk tutup businya kan ada nilai tahanan juga. Takutnya ada masalah yang nggak cuma satu di sistem yang sama gitu. Businya atau tutup businya saya cek nilai tahanannya juga normal, akhirnya saya pasang, mesinnya hidup. Pas cok businya ukurkan depan belakang gitu. Iya betul, nilai tahanannya ya kisaran 4,73 kilo ohm. Businya enggak? Karena yang saya pastikan yang outputnya dulu ada. Nah, kalau misal masih nggak nyala, baru saya cek busi tadinya gitu. Cuman dua item itu yang saya cek, tutup busi sama sekundernya udah nyala, ya udah, dan nyalanya normal dari langsam, tekanan putaran rendah maupun tinggi juga nggak ada masalah. Berapa menit kemarin? Waktunya? Kalau waktu yang disediakan itu kan kisaran 85 menit. Ya, meski di sebelumnya itu ada namanya observasi 5 menit kan, termasuk pembacaan soal sama konsultasi sama translator. Kemarin seingat saya itu masih ada sisa 20 menit kalau nggak ya kisaran 60 menitan. 60 menit ya. Itu dua itu ya, lampu sen sama angka nyala. Iya, itu untuk masalahnya, untuk pekerjaan servisnya ada beberapa kemarin. Pertanyaan nih, permasalahan ini sering permasalahan yang dihadirkan sebagai soal di sini itu sering nggak terjadi di keseharian? Ya, justru untuk konsep yang Asia Oceania ini lebih relate sama kondisi asli di lapangan. Beda ya. Jadi beda. Kalau untuk yang kondisi kontes nasional yang dulu ya, berdasarkan cerita juga saya, karena saya gabung juga belum lama. Regional maupun yang nasional itu masalahnya dibuat-buat. Kalau dulu ya, maksudnya di Indonesia di Mendeler maupun di training internal itu dibuat-buat karena kalau mungkin lebih susah ya itu. Iya, karena biasanya di satu kelompok soket itu kabelnya kadang disamain semua. Nah, itu jadi dibuat-buat. Kalau yang sekarang emang lebih ke masuk akal aja, masuk akal. Yang emang mungkin kemungkinan di keseharian itu bermasalah. Iya. Sip banget nih. Terima kasih, mudah-mudahan yang Mas Mudin sharing ini bisa bermanfaat. Amin. Teman-teman sekalian, Mas Mudin udah nginfoin ya kupas tuntas apa yang ditanya di kontes level Asia Oceania. Pada dasarnya beliau bilang bahwa persoalannya ternyata bahkan lebih relate atau berhubungan dengan apa yang terjadi di keseharian sebagai seorang mekanik di AHAS. Nah, itu menarik banget sih kalau menurut saya sih.
Daya Adira Motora beruntung banget punya mekanik kayak Mas Mahmudin nih. Mantap. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat vlog ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.